Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun suara kami terdengar. Kita akan mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita dengan menyanyikan pujian Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Terima kasih buat pemeliharaan-Mu,
Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh nikmati setiap hari bersama dengan Engkau. Bahkan setiap saat kami rasakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan siang hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan otoritas Allah ada di atas hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini. Cukup sukacita Tuhan yang bekerja bagi kami. Bahkan cukup damai sejahtera Tuhan yang menaungi hidup kami. Sehingga kami boleh bebas memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap perkara-perkara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Dan kami percaya Engkau ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Bahkan Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami siang hari ini. Supaya hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Musim akan berganti di dalam hidup kita, tetapi kasih Tuhan akan tetap abadi bagi saudara dan saya maupun pemirsa yang ada dimanapun saudara berada. Haleluya, puji Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini. Kita mau bersukacita, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tak pernah Tuhan janji yang selalu Haleluya. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji kau tak tenang.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita yang hadir pada saat ini semua datang dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita lakukan pujian Ku Ingin Menikmati Kasih Tuhan. Yang ada ini untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan, sehingga kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya, menikmati Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan, anugerah dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami berdoa biarlah kuasai hati pikiran kami semua. Oh, biarlah Engkau taburkan kami dengan firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami semakin bertumbuh, dikuatkan, diberkati,
dan diantar kami sampai kepada tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam kehidupan kami, berkati pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita patut mengucap syukur lagi kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia berikan kita kesempatan untuk mengagungkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang perlu kita simak dalam kehidupan kita sementara kita mengiring Tuhan pada akhir zaman ini. Saudara yang bisa mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, yang bisa mendengarkan firman Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Baiklah, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya ke-15, satu ayat saja. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sudah dapat semua, kita akan baca. Saya akan hitung 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah baca firman Tuhan yang begitu indah dan manis dan menguatkan, dan satu rahasia yang luar biasa yang perlu kita simak dari pemberitaan firman Tuhan ini. Dan kalau kita dengar firman Tuhan, kita terima dengan rela hati, maka kita akan mendapatkan apa yang kita naikkan, doakan, gumulkan kepada Tuhan. Nah saudara, kitab Ibrani ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Paulus. Semua hamba-hamba Tuhan pasti setuju dengan kata-kata itu. Nah saudara, Paulus mengingatkan kembali sejarah Abraham yang dijanjikan Tuhan untuk bisa menikmati anugerah kebesaran kuasa Tuhan. Saya pelajari ada 3 janji Tuhan yang besar yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Yang pertama, Tuhan janjikan kepada Abraham, engkau akan mendapatkan keturunan. Kita tahu bahwa Abraham ini sudah tua, kemudian istrinya juga dikatakan mandul. Tetapi firman Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham ditepati, dikabulkan, diberikan, karena itu merupakan janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka dari keturunan Abraham. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Abraham, atau bisa dikatakan kekayaan, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Saudara, kalau saya baca ayat Alkitab ini dan saya mencoba untuk mencari pengertian bahwa sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap kehidupan orang yang akan dipanggil Tuhan menjadi orang yang menjadi milik Tuhan. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, Tuhan katakan, keluarlah engkau dari negerimu, keluarlah engkau dari bapak ibumu, keluarlah engkau dari sanak keluargamu, pergi satu tempat di mana Tuhan akan siapkan bagi mereka. Sebetulnya Abraham tidak tahu kemana, ya. Abraham pun tidak tahu mau kemana ini. Tetapi karena dia mendengarkan suara Tuhan, maka dia bertindak dan dia melakukan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham.
Lalu berikutnya Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Saya katakan tadi bahwa Sarah istrinya sudah tua. Abraham pun demikian. Secara fisik mungkin sudah agak meragukan gitu kan untuk bisa mendapatkan keturunan. Bahkan secara medis pun mungkin sudah tidak bisa gitu kan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi, pasti diberikan, asal kita mau sabar menanti pertolongan Tuhan. Sama dengan Abraham. Sudah bisa bayangkan janji Tuhan kepada Abraham ketika dia masih berumur 75 tahun. Kemudian digenapi janjinya itu 25 tahun kemudian. Artinya sudah 100 tahun umurnya. Baru janji Tuhan digenapi. Bisa bayangkan 25 tahun dia tunggu. Abraham menunggu 25 tahun baru digenapi apa yang Tuhan janjikan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kadang-kadang baru berdoa, ya, bergumul 1 minggu sudah mulai bosan tunggu ya Tuhan. Bahkan sudah mulai nyala-nyalakan Tuhan. 1 bulan kok belum dijawab-jawab Tuhan. 1 tahun apalagi belum juga dijawab Tuhan. Kita mulai katakan, Tuhan, percuma saya berdoa, percuma saya berpuasa. Sudah 1 tahun gak ada tanda-tanda kehidupan, gak ada tanda-tanda mau dijawab Tuhan. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Lalu mulai kita mencari jalan alternatif yang lain, atau mencari solusi yang lain, tentu di luar Tuhan. Saudara, kalau kita mencari solusi alternatif untuk memecahkan persoalan kita, masalah kita, pergumulan kita, maka ujung-ujungnya kita bukan nikmati berkat Tuhan, tetapi sebaliknya kita akan mengalami kekacauan. Kita akan mengalami kekecewaan. Kita bisa mengalami keputusasaan. Karena apa? Karena kita mencoba untuk mencari jalan keluar di tempat lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal kalau kita baca firman Tuhan tadi, Abraham menanti dengan sabar janji Tuhan. Sabar. Memang orang sabar. Mami saya suka ajarkan kepada anak-anaknya, tidak ada orang yang mati karena sabar, katanya. Oh, mami saya itu sabarnya bukan main. Sabar. Saya mencoba untuk menganalisa ini filosofi apa ini, kok bisa begitu ya? Tidak ada orang yang mati karena sabar, katanya gitu. Tentu sabar dalam pengertian yang lain ya, karena manusia pasti yang akan kembali kepada Bapa di surga. Tetapi kesabaran ini penting dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi kondisi yang ada sekarang. Orang mulai bersungut-sungut, orang mulai saling mempersalahkan satu sama yang lain. Karena situasi kondisi yang ada sekarang serba sulit. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita pelajari situasi kondisi yang seperti dialami oleh Abraham, lalu dia katakan dia sabar menanti pertolongan Tuhan atau janji Tuhan, itu luar biasa. Meskipun lambat, asal kata orang Jawa, biar lambat asal selamat. Ya. Kita kadang-kadang terbalik, kita pinginnya cepat, kita pinginnya instan, maunya cepat dapat, cepat dijawab Tuhan, cepat diberkati Tuhan. Padahal Tuhan katakan, tunggu waktuku, ada waktunya, semua ada waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan yang kita dapatkan, pasti akan membawa kita kepada kebahagiaan, pasti akan membawa kita kepada kedamaian, pasti akan membuat kita kepada kesejahteraan. Tapi kalau tidak sabar, kalau kita menanti memiliki dengan cara yang cepat di luar Tuhan, maka kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami sesuatu yang akan membuat kita menyesal, karena kita dapatkan bukan di dalam Tuhan, tapi di luar Tuhan. Yang seharusnya kita sabar dong, sabar menanti pertolongan Tuhan. Ada waktunya Tuhan, karena Tuhan sudah berkata semuanya ada waktunya.
Semua ada waktunya. Itu luar biasa ya. Cuma kita aja yang kadang-kadang nggak sabaran, maunya cepat. Ya Tuhan, orang lain sudah dapat, saya kok belum, misalnya gitu kan. Ya, padahal kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bergumul. Kok dia lebih dulu cepat dapat, kok saya belum, gitu kan? Kok duluan Tuhan dia yang Tuhan jawab, kok saya belum? Ya jangan dong. Kita tunggu waktunya tuh. Tuhan, mungkin waktu orang itu yang Tuhan mau, dia duluan. Kita tunggu aja dulu, ada waktunya Tuhan. Karena kalau Tuhan berjanji, tidak pernah kalau tidak ditepati. Itu kalau Tuhan berjanji. Kalau Tuhan berjanji, saudara, indah sekali. Dia pasti tepati. Tidak pernah ada yang gagal. Karena dia bukan apa? Bukan manusia. Dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 itu dia katakan apa? Tuhan itu bukan manusia. Sehingga kalau dia berjanji, pasti dia akan tepati. Ingat, Tuhan bukan manusia. Dialah pencipta langit dan bumi, termasuk saudara dan saya, dia yang ciptakan. Jadi kalau dia berjanji, dia pasti tepati. Asal sabar saja menunggu. Beda dengan kita manusia, suka berjanji, Amin. suka mengingkar janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itulah manusia. Manusia cepat sekali berjanji. Manusia cepat sekali berjanji, tapi untuk menepati jangan dulu. Tunggu dulu. Atau bisa saja dia melupakan janjinya itu. Itu manusia. Bisa saja dia melupakan. Itu manusia. Suka berjanji, tetapi suka meleset. Suka meleset. Karena kita manusia. Alkitab katakan, karena siapakah aku ini? Sampai Tuhan jadikan kita biji mata Tuhan. Siapa kita sebetulnya? Kita hanya seperti rumput yang tumbuh sebentar layu. Seperti bunga juga ya, sebentar tumbuh mekar, sebentar layu. Itulah manusia. Apa yang kita mau sombongkan? Tidak ada. Tidak ada. Karena semua di dalam sepengetahuan Tuhan, di dalam tangan Tuhan, dan semua ada waktunya. Sekali lagi, kalau manusia suka berjanji, tapi suka mengingkari. Manusia suka berjanji, tapi suka bohong. Tapi sini tidak ada. Amin. 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 Sini kalau orang eklesia, bisa saya katakan akan jempol. Karena suka berjanji, tapi suka ditepati. Itulah indahnya eklesia, gitu kan? Itulah indahnya eklesia. Memang suka berjanji, tapi ditepati. Beda di tempat-tempat yang lain. Senang berjanji, suka berjanji, tapi semua itu lewat. Suka bohong, suka pura-pura nggak ingat. Apalagi suka bernasar sama Tuhan. Tuhan, pokoknya kalau saya diberkati Tuhan, kalau doa saya dijawab Tuhan, kalau perusahaan saya diberkati Tuhan, saya akan memberikan kepada gereja, saya akan membantu pembangunan gereja, saya akan membantu hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong berkatilah usaha saya. Berkati Tuhan, berkati. Ketika Tuhan berkati, baku dapat ada yang hamba Tuhan, dia pura-pura tidak kenal. Baku dapat yang dia sudah lihat hamba Tuhan di muka, dia bacau. Ya. Kalau dia bersambunyi dulu, baru dia lewat. Itu manusia. Tapi kalau sini tidak ada. Haleluya. Ya, sini puji Tuhan. Makanya kelihatan muka ibu-ibu ini ceria semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Itu indahnya eklesia. Karena memang apa? Kalau kita baca, kita coba mengerti tentang kata eklesia kan luar biasa. Ya, ingat itu. Walaupun sudah mulai ada yang lihat-lihat jam. Haleluya. Tapi sini saudara, Abraham menanti dengan sabar apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dia
Kalau Tuhan berjanji nggak pernah meleset, kalau Tuhan berjanji tidak pernah bohong, kalau Tuhan berjanji tidak pernah dusta, itu yang dia yakini. Makanya dia sabar menanti pertolongan Tuhan meskipun jangka waktunya cukup lama. Bayangkan umur 75 tahun Tuhan janjikan engkau akan mendapatkan keturunan. Lalu kemudian itu direalisasikan, dijawab menjadi satu kenyataan 25 tahun kemudian. Kan 25 tahun dia tunggu-tunggu waktunya Tuhan. Saudara, ini tanda-tanda orang yang sabar seperti Abraham. Ada juga orang yang kesabaran. Contohnya seperti siapa? Sarah itu tidak sabaran. Ya. Sarah tidak sabaran. Padahal dia sudah tahu bahwa Tuhan janjikan nanti aku berikan keturunan. Ya. Dan Abraham juga sudah katakan mungkin sama Sarah ini akan dapat keturunan. Tapi dia nggak sabar, dia bilang, udahlah Abraham, nggak usah ingat-ingat itu, apa janji itu nggak usah ingat. Udah ambil aja gundiku ini. Ya. Ambil aja dia, supaya kita bisa mendapatkan keturunan. Ya namanya Abraham, laki-laki, dia ikut juga kata-kata istrinya, ya sudah. Terjadilah. Orang yang gak sabaran selalu mengacaukan rencana Tuhan. Orang yang tidak sabaran selalu mengacaukan rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan dalam kehidupan Abraham, seperti dalam Yeremia mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bagi kita tidak ada yang jahat, semua baik-baik. Tapi kemudian Sarah ini kok bisa seperti itu? Tidak sabaran. Dan akhirnya dia berikan Hagar kepada Abraham. Dan terjadilah Hagar melahirkan seorang lagi yang bernama Ismail. Coba kalau tidak terjadi seperti itu, mungkin bangsa Israel tidak pernah perang dengan bangsa Arab mungkin ya. Tapi karena terjadi seperti itu, tapi kita juga nggak mau tahu, tidak mau ingin tahu rencana Tuhan selanjutnya, karena itu memang semua ada dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan semua. Tapi yang jelas bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya pasti damai sejahtera, sukacita, dan penuh dengan harapan. Saudara, itulah kalau kita mau sabar seperti Abraham, maka kita akan mengalami, menikmati mujizat Tuhan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti berkati. Yang penting kita sadari bahwa segala sesuatu kita tunggu saja waktunya Tuhan. Karena Tuhan mempunyai waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah bekerja terburu-buru, dan juga Tuhan tidak pernah bekerja secara terlambat. Tidak, semua tepat waktunya. Demikian pula kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan sabar. Ya, nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru, jangan nafsu supaya cepat-cepat kita dapat. Jangan. Ingat, Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Inilah firman Tuhan yang kita bisa dengar pada saat ini, meskipun singkat tetapi makna dan berkatnya lewat firman Tuhan sungguh luar biasa. Janji Tuhan. Janjimu Tuhan di fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan tak bertambahnya kasih-Mu. Hari-hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti
mendengarkan bersama-sama bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, dan Abraham menanti dengan sabar janji Tuhan itu. Kita sama tahu bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham semua ditepati, semua diberikan. Karena Tuhan berjanji tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Dan kalau Tuhan berjanji pasti Dia akan laksanakan. Karena Dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Asalkan kita mau sabar menanti pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, kita gumulkan. Saudara, mungkin di antara kita ada yang sudah lama berdoa, bergumul kepada Tuhan, tetapi mungkin belum dijawab oleh Tuhan, belum diberikan oleh Tuhan. Kita mempunyai sikap rohani yang hidup seperti Abraham, yaitu sabar menanti pertolongan Tuhan. Dengan kesabarannya Abraham, maka Tuhan tepati janjinya, meskipun jarak janji dan kenyataan 25 tahun, tetapi Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia biasa. Dia bukan manusia yang sering berjanji tapi tidak ditepati. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Tuhan mau, mungkin sementara ini ekonomi kita masih sulit, pekerjaan kita juga masih sulit, pelayanan kita juga masih sulit. Tapi kalau kita sabar menanti waktunya Tuhan untuk mengangkat, membangkitkan semuanya itu, maka Tuhan akan laksanakan bagi kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan kesusahan. Tapi Tuhan akan mengangkat kita, memberkati kehidupan kita, baik rumah tangga kita, baik usaha kita, baik pelayanan kita. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pegang firman Tuhan. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Bapa di surga. Engkau mengenal hati kami satu persatu. Engkau juga mengerti persoalan yang kami hadapi satu persatu. Itu sebabnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan menjawab dan memberkati Abraham, maka kami meyakini Tuhan yang sama yang Abraham sembah adalah Tuhan yang juga kami sembah saat ini. Sebab itu kami sama-sama percaya bahwa apa yang kami gumulkan, apa yang kami rindukan, kami percaya Tuhan pasti memberkati. Sebab itu kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Baik itu masalah kesehatan kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Engkau jamah dan Tuhan sembuhkan apabila kami mengalami gangguan kesehatan. Dan demikian pula kalau masalah ekonomi kami juga Tuhan tolong pulihkan. Usaha kami juga Tuhan pulihkan. Rumah tangga kami semua Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa jauhkan kami semua daripada kemiskinan, kesusahan dan kelaparan. Tapi mari Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang, sesuai dengan janji firman Tuhan bagi Abraham, tetapi juga bagi kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Berkati Bapa di surga, meteraikan itu dalam hati pikiran kami. Jadikan firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama pelita bagi jalan kami. Jadikan kami semua berkat Tuhan bagi banyak orang. Bapa yang baik penuh kasih, kami berdoa buat PA Eklesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik ketua koordinator, kami serahkan Ibu Mes dalam tangan Tuhan, kamu berkati usaha kerinduan, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa mengucap syukur bersama-sama Bapak Dani Sumenda berhari ulang tahun. Itu semua anugerah Tuhan bagi kehidupannya. Kami sangat bersukacita, bergembira bersama-sama. Itu sebabnya kami serahkan keluarga hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati koordinator 1, 2, 3, 4. Ketua-ketua koordinator juga Tuhan berkati. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Satukan hati pikiran untuk mengangkat panji-panji Yesus melalui PA Eklesia. Berkati aktivis PA Eklesia, Tuhan memberkati. Dan rencana Natal juga Tuhan berkati. Biarlah dana dan biaya yang dibutuhkan, mari juga Tuhan tolong cukupkan. Bahkan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tempat juga Tuhan memberkati, Tuhan siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua panitia Tuhan memberkati, satukan hati mereka, kerjasama yang baik Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mungkin ada di antara anak-anak Tuhan dari PA Eklesia yang sakit. Mari Tuhan lawati dengan kuasa Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Baik Ibu Koba juga yang mengalami gangguan kesehatan, mari Tuhan tolong. Engkau jamah, kuatkan. Engkau basuh dengan kuasa darah Yesus Kristus setiap virus penyakit, kuman penyakit yang mencoba menyerang tubuh hamba-Mu ini Bapa. Tuhan jamah, matikan dengan kuasa darah Yesus. Dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baik sehingga Ibu Koba bisa melayani Tuhan dengan baik pula dalam nama Yesus. Berkati Ibu Cieng Tuhan, biarlah pulihkan dengan sempurna dan Tuhan memberkati. Terima kasih bagi Tuhan Yesus. Yang lain juga jika ada yang mengalami gangguan kesehatan juga Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami tim PA Eklesia 4 yang sudah melaksanakan tugas mulia ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati kehidupan kami, pakai terus kami untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani pekerjaan sesuai dengan rencana dan kehendak kebaikan. Berkati dan satukan kami terus di dalam kasih Kristus. Yang sakit Tuhan jamah Ibu Tutut, kami teringat Ibu Tutut juga Tuhan tolong melawati dengan kuasa Tuhan. Engkau juga berikan dia kekuatan kesehatan yang baik dalam nama Yesus. Setiap virus penyakit yang mengganggu Tuhan matikan dengan kuasa dari Yesus. Dan Tuhan memberkati kesehatannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati pemerintah bangsa kami, berkati bangsa Israel umat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tempat ini, Tuhan berkati. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa Tuhan. Jauhkan daripada niatan orang jahat, jauhkan pada pencuri, perampok, kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang diberkati Tuhan dan memberkati banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan tutup acara ibadah live streaming pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam tuntunan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian, keluarga kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, usaha kita, kesehatan kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menyambut kita semua yang setia kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga
kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan waktu yang sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.